Ya uang koruptor ratusan miliar ya. Cuma uang 80 juta diblokir kan aneh. Mau kalian bungkam, saldo rekening udah diblokir, TikToknya udah diblokir. Ente sadar kagak kalau kita ini masih dijajah bukan sama Kumeni ataupun sama londo-londo yang lain. Kita dijajah sama bangsa kita sendiri. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kali ini kita langsung aja mau ngebahas yang lagi rame nih, yaitu pemblokiran rekening. Bank itu harus punya alasan kuat kenapa rekening diblokir. Bukan karena hanya memberi alasan disuruh pihak berwajib. Tidak menutup kemungkinan rekening-rekening yang lain juga akan mudah dengan diblokir. Terkecuali ada pelanggaran pidana di situ, ada unsur pidana di situ, tindak kejahatan di situ, baru boleh dilakukan pemblokiran. Tapi kan ini sepertinya tidak ada. Jadi tidak bisa semena-mena bank melakukan pemblokiran karena itu data privasi. Kita lihat lengkapnya bagaimana guys. Jelang demo 27 Agustus, masa Pati pertanyakan pemblokiran saldo rekening. Tengok guys. Satu persatu masyarakat Pati naik ke bus. Mereka bersiap berangkat ke Jakarta untuk mengikuti demo pada 27 Agustus mendatang. Oke. Dalam aksinya, pengunjuk rasa akan mendesak pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan meminta hukuman berat untuk para koruptor. Sebelum berangkat, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok mempertanyakan pemblokiran rekening bank miliknya. Di dalam rekening itu ada uang pribadi dan hasil donasi untuk keperluan operasional aksi sebesar 80,9 juta rupiah. Nominal uangnya kan cuma 80 juta. Itu uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman saya. Tuh. Ya uang koruptor ratusan miliar ya. Cuma uang 80 juta diblokir kan aneh. Setelah melakukan perjalanan, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tiba di Jakarta. Bener. Mereka sempat berkumpul di depan gedung DPR. Dalam perjalanan, bus yang mengangkut mereka sempat dilempar batu oleh orang terkenal di daerah Karawang. Kaca bus bagian depan pun pecah. Ada dua oknum orang yang tidak dikenal menggunakan hoodie dan juga penutup muka atau masker melempari kami menggunakan batu sehingga mengganggu perjalanan kami dan juga sedikit membuat teman-teman khawatir dari perjalanan hingga hari ini kita nyampe di depan gedung DPR RI. Di tempat terpisah, Polda Metro Jaya mengakui sebagai pihak yang minta penundaan transaksi kepada bank terhadap rekening milik Supriyono. Mereka membantah jika rekening tersebut diblokir. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Yeah. Juga mengacu pada pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait tentang badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Dalam waktu dekat, polisi akan meminta klarifikasi Supriyono terkait tujuan penggalangan dana. Sebelumnya, polisi sudah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Sosial terkait ketentuan penggalangan dana yang dilakukan perorangan. Tim MTech Media melaporkan. Kalau izin nanti ada pemangkasan lagi. Pak, kalau pengen blokir no. Yang korup-korup no, diblokir no. Perampasan aset aja masih bingung sampai sekarang. Ini kan demo untuk perampasan aset tuh. Tuh yang korupsi-korupsi tuh diblokirin tuh rekeningnya. Berani nggak? Sombong amat. Kalau punya rakyat kecil aja cepet tanggapannya. Lihat pasal, lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat aturan. Hidup cangcut. Aturan dibuat, dilanggar sendiri. Ada baik. Tuh punya korupsi tuh. Ini untuk bener. Jelang demo 27 Agustus logo Mandiri di salah satu gedung mendadak dicopot. Sebelumnya kayak gini guys. Sesudahnya begini. Hah, hilang. Kenapa dicopot? Takut di demo? Takut didatengin masa? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Memang anjing kalian ya. Suara rakyat mau kalian bungkam. Saldo rekening udah diblokir, TikToknya udah diblokir. Tuh. Sekarang WA-nya juga ikut diretas. Oh no. Masa iya sih kalian takut sama suara rakyat? Hah? Bukannya kalian itu dipilih sama rakyat? Iya. Hah? Memang bangsat kalian. Bener. Anjing kalian.
Rekening 80 juta diblokir, pengemudi ojol sumbangkan uang dan jam tangan demi bantu aksi. Luar biasa. Wih, ada mbak-mbak cantik juga nih. Tapi hitam. Alhamdulillah dapat berkah rezeki dari mana-mana ya. Bawa duit segepok. Sehat selalu Mbak cantik. Berkah selalu, terima kasih. Banyak dukungan dari manapun guys. Itu pikiran yang waras tuh begitu. Bener, itu orang-orang waras itu ya guys itu. Orang waras semuanya. Cuma orang-orang otak-otak miring aja yang pada gayanya itu pakai blokir-blokir. Kalian itu ada orang-orang pengen bener-bener ngelurusin negara ini biar demo tanggal 26, 27 monggo saja. baik. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilahkan mau demo tanggal 26, 27 monggo saja. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR, dan akhirnya difasilitasi. Dan kami kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menangani hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan Iya Pak, tidak melakukan pengerusakan, tapi didengerin, dikabulin, toh buat hal yang positif. Waras itu isinya otak waras semua. Perampasan aset, hukuman metong untuk para korup tuh. Itu salah satunya. Pada alot pisan tanda tanganin itu tuh anggota DPR MPR. Saya akan lawan. Ada baik. Biar negara kita itu duitnya nggak kemana-kemana. Bamus Betawi tolak warga Pati mau demo di Jakarta. Mau ngacak-ngacak ente. Apalagi nih. Kami dari Dewan Adat Bamus Betawi melihat ada selebaran flyer mengajak masyarakat Pati, Jawa Tengah akan melakukan aksi di tanggal 27 Agustus 2026. Terus? Kita orang Betawi dalam sejarahnya sangat terbuka, akomodatif, dan siapa aja boleh datang ke Tanah Betawi, ke Jakarta. Kalau datang ujuk-ujuk niatnya mau demo, menyampaikan aspirasi, ada pesan-pesanan yang kurang baik menurut kami. Kurang baiknya di mana? Ente aja itu. Kalau ibu kotanya ada di sono, misalkan bukan di Jakarta, juga kagak bakal ke tempat ente. Kalau gedung pusatnya bukan di situ, juga kagak bakal ke tempat ente.
isinya dilihat gitu loh. Siapa yang mau ngacak-ngacak? Para oknum tuh yang mau ngacak-ngacak. Kita demo itu menyampaikan aspirasi, bukan bawa obor, golok, senjata, bom, molotov atau apa, kagak. Gak ada, damai aksinya. Gitu, jangan dibesar-besarkan, bro. Ini harus kita sebagai lembaga adat menyikapi. Tolong jaga diri, tahan diri masyarakat Pati, jangan terpancing kelompok-kelompok yang ingin masuk ke tanah Betawi, ke Jakarta, ingin demo, ingin aksi. Tapi kalau ada memaksa kehendak, mendorong, memaksa pemerintah dan seterusnya, kalau nggak kecapai bagaimana? Urusannya mau ngacak-ngacak ente. Organisasi yang di Jakarta juga ngelihatnya unik juga nih. Ngapain dari sono jauh-jauh datang, kan tuh pakai biaya tuh. Ada yang Nanti bukan dari Pati aja, tapi dari seluruh Indonesia. Bukan dari Pati aja. Ntar lu ngomong dari situ, ente ngomong dari situ, dari Pati, dari mana A, B, C, C, kota-kota mana semua yang di Indonesia. Mau ngomong apa ente? Bahkan penduduk Jakartanya aja saya yakin mendukung para pendemo aksi yang dari Pati menyuarakan aspirasi rakyat di situ. Saya berterima kasih malah. Walaupun saya bukan warga Pati, bukan warga Jakarta, tapi saya warga Indonesia. Saya berterima kasih. Gitu. biayain bagaimana? Bagaimana ente? Bagaimana? Jadi menurut saya tahan diri kalau mau menyampaikan aspirasi. Kalau kagak diturutin, makanya diturutin karena itu lempeng, waras. Itu lempeng, kagak diturutin. Surat terbuka untuk Ketua Umum Bamus. Surat terbuka kepada Muhammad Rifki alias Eki Pitung. Ayah anak Betawi asli dan ayah malu sama omongan ente. Di tengah berita duka di Indonesia dan juga semangat perjuangan yang membara. Kok bisa-bisanya ente ngomong begitu? Satu, ente sadar kagak kalau warga Pati yang nanti datang ke Jakarta itu bukan buat unjuk kegagahan maupun unjuk kekuasaan. Mereka datang ke Jakarta karena mereka membawa kepentingan rakyat yang mau diperjuangkan. Dan kalau kepentingan itu dibawa ke pusat, emang salahnya di mana? Dua, ente juga bilang kalau kagak perlu datang rame-rame, apalagi sampai berbus-bus. Ente mikir kagak? Namanya aja demonstrasi, yang artinya protes massal. Protes massal. Kalau sebiji dua biji doang yang datang ke Jakarta, itu namanya rapat, bukan demonstrasi. Ente mikir makanya. Dan jangan ente anggap kalau banyaknya rakyat yang hadir nanti itu sebagai ancaman. Justru karena banyaknya rakyat yang datang, itu membuktikan bahwasannya persoalan yang mereka bawakan itu bukan bersifat personal, melainkan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bersama. Tiga, ente sadar kagak kalau kita ini masih dijajah bukan sama Komeni ataupun sama londo-londo yang lain. Kita dijajah sama bangsa kita sendiri. Dengan banyaknya ketidakadilan, itu membuktikan bahwasannya kita belum merdeka 100%. Dan ada hal yang ayah mau tanyain ke ente. Satu, ente ngomong begitu karena nurani ente sendiri atau karena ente ditunggangi. Dua, kalau dari nurani ente, kok bisa-bisanya ente ngomong begitu dan berpikir seperti itu? Tiga, kalau ditunggangi, kok bisa ente ditunggangi oleh pihak yang ingin memecah belah bangsa? Ente punya nama Eki Pitung, tapi aksi ente kagak ada pitung-pitungnya. Gibeng juga ente. Ente yang katanya orang Betawi, jangan cuma bangga akan nama Betawi itu sendiri, tapi juga terapkan semangat Betawi. Berani, kritis, dan juga pro terhadap rakyat. Jangan cuma terapin ngasosi, tapi juga ngasomi, ngaji, sholat, silat, sama satu lagi, mikir. Malu ente sama orang Betawi yang lain. Sekian. Tuh. Dengerin, dengerin, rungoknang, listen. Ada be. Lu pasti udah dengar kan statement bapak-bapak yang pakai baju merah ini kan, yang mengatasnamakan suku Betawi. Gue mau nanya Pak, ini bukan soal ras, suku, agama, dan juga segala macem yang berbentuk rasisme, bukan. Masyarakat Pati itu hanya ingin datang ke DPR RI karena mereka juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Toh kalau gedung DPR RI-nya di Pati, dia nggak akan repot-repot datang ke Jakarta. Tujuh buset, jangan seolah-olah mereka datang ingin membuat kerusuhan di sana. Lagian nggak ada urusannya tuh dengan suku, agama, dan juga ras, nggak ada hubungannya. Mereka semua itu juga masyarakat Indonesia, punya hak yang sama. Dan satu lagi nih, gue baru denger nih statement orang ini nih, yang katanya menolak aksi ya. Bodo amat, lu mau menolak juga bodo amat. Lagian nggak ada yang ngajak elu, monyet, nggak ada yang ngajak elu. Sekali lagi nih, gue himbau sama masyarakat Pati dan orang-orang yang bakal melakukan aksi di sana. Ini jangan sampai aksi yang murni kalian akan ditunggangi oleh pihak-pihak bajingan ya. Jangan sampai ditunggangi oleh pihak-pihak bajingan yang memanfaatkan situasi ya.
kalian harus peka. Karena ini Jakarta, bukan Pati. Kalau di Pati cuman ada si Husen doang satu. Tapi kalau di Jakarta banyak yang lebih parah dari manusia-manusia kayak Husen yang di Pati. Iya, benar. Jadi tetap waspada dan tetap hati-hati. Jangan pernah terprovokasi oleh bangsat-bangsat yang disusupi di barisan kalian hanya untuk membuat kerusuhan. Betul. Hati-hati bro, peka bro, awas bro. Kalian itu adalah kelompok-kelompok yang menurut saya ditunggang. AMPB adalah jangkrik politik Solo untuk gulingkan Prabowo. Kenapa? Oleh kekuatan kelompok koruptor selama ini, kelompok begal APBN dan oligarki. Kalian hanya menunggangi isu ini untuk menciptakan suasana chaos. Suasana tidak kondusif karena oligarki, maling APBN, begal-begal APBD yang selama ini tumbuh subur dan berkuasa 10 tahun sekarang terganggu karena di zaman Presiden Prabowo Subianto inilah mereka diporak-porandakan. Kalian bisa lihat betapa besarnya pemberantasan korupsi di 1,5 tahun pemerintahan Prabowo dan itu semua adalah korupsi yang subur di zaman 10 tahun lalu. Nah, kalian sekarang kan diperalat oleh mereka. Sadarlah kalian, jangan mengganggu Indonesia yang sedang berupaya bangkit dari keterpurukan yang dibuat oleh Jokowi selama ini. Jadi kalau kalian mau ribut, ributlah kalian ke rumah Jokowi karena dialah yang menyebabkan Indonesia kacau seperti saat ini. Ngapain? Tuh MBG itu gimana tuh? Triliunan itu nggak jelas itu, pada keracunan, nggak ada ditindak. Ngampraknya ke Jokowi lagi. Ya semua presiden aja dikumpulin tuh. Kenapa bisa jadi begini negara pada korupsi? Ada baik. Surat terbuka untuk Ferdinand telah menjelekkan AMPB, telah memfitnah AMPB. Kalau memfitnah saya masih terima. Tapi kalau ada yang memfitnah AMPB, maka saya nggak terima. Harus kita lawan. AMPB adalah milik Pati dan milik Indonesia sekarang. Oke ya? Dan kami beritahukan kepada Ferdinand, kalau tidak minta maaf maka akan kami somasi dan akan kami seret di depan pengadilan. Ya. Selanjutnya kita mau berjuang ini, kita sudah menetapkan apapun yang terjadi kita terus berjuang dan memperjuangkan agar undang-undang perampasan aset koruptor dan hukuman mati bagi koruptor segera ditetapkan dan segera dilaksanakan. Semua koruptor harus disita asetnya dan harus dihukum. Jadi AMPB menyatakan perang terhadap koruptor. Orang-orang hebat loh ini. Koruptor bukan musuh AMPB saja, tetapi koruptor musuh bangsa Indonesia. Iya. Siapapun koruptornya kita tidak memandang. Jadi musuh kita adalah para koruptor, antek-antek koruptor dan para penjilat-penjilat koruptor. Nah, itu adalah musuh dari AMPB, juga musuh dari bangsa Indonesia. Demikian ya. Nah, gini loh guys. Dikorup sedikit, dikeruk sedikit, dikorup sedikit, dikeruk sedikit, lama-lama habis duit kita, beneran. Terus permintaan kita itu cuma satu, yaitu kalau ente-ente semua para pejabat tidak mau dihukum metong atau disita asetnya, jangan berbuat zolim ke rakyat, jangan diambil hak rakyat. Selesai gitu aja sih. Yang amanah buat apa? Buat negara kita, buat rakyat itu nggak kelaparan lagi, untuk mencari kerja, kesehatan, semuanya itu terfasilitasi. Jangan dikorup. Kalau memang ente-ente pada korup, raja, rimba, semuanya ada di sana. Aduh, udah disita asetnya, dimetongin orangnya. Baik, itu bener. Jangan lihat HAM, jangan lihat apa. Gitu loh, perbuatanmu adalah tanggung jawabmu. Selesai gitu aja bos. Jadi semoga negara kita ke depannya itu lebih baik lagi. Tidak ada orang-orang yang rakus akan uang rakyat. Sehat-sehat kalian semua di sana. Like, subscribe, and share. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.